Assalamualaikum, apa kabar mom semua? Kali ini saya akan membagikan video tentang jenis-jenis makanan kecil yang biasa hadir di acara arisan ataupun di acara-acara pertemuan lainnya. Di antaranya ada puding buah, onde-onde, tahu isi, pastel, combro, dadar gulung, sosis Solo, bolu mawar, kue singkong, pai buah, puding telur ceplok, risol mayo, dan ada juga tahu bakso dan klaper tart. Nah, dalam video ini akan dijelaskan resep dan cara pembuatan makanan-makanan kecil tersebut. Oh iya, jangan khawatir ya moms kalau videonya takut kepanjangan, karena di setiap makanan akan diinfokan waktunya, jadi akan lebih memudahkan untuk melihatnya. Yuk, selamat menonton. Yang pertama, puding buah. Bahan-bahannya adalah agar-agar plain, Nutrijel plain, gula pasir, susu cair atau bisa juga susu kental manis, sirup orange, dan buah-buahan segar. Buah-buahannya sebenarnya tergantung selera ya, bisa juga buah-buahan kaleng. Tapi kalau saya biasanya menggunakan buah-buahan segar supaya rasanya juga lebih segar. Nah, puding buah ini merupakan kudapan yang segar dan sehat tanpa pengawet, dan dia karena tidak pakai pengawet makanya tidak tahan lama, paling cuma bisa bertahan 2-3 hari di dalam kulkas. Si puding buah ini sangat disukai oleh segala umur, anak-anak suka, orang dewasa juga suka karena rasanya yang manis dan segar. Puding buah ini sangat cantik ya penampilannya, menggugah selera dan rasanya juga memang sangat enak. Selain untuk arisan, puding buah ini sangat cocok juga untuk acara keluarga, untuk acara ulang tahun, untuk hantaran ke teman, sahabat, handai taulan, maupun untuk camilan di rumah. Apalagi kalau disajikan dalam keadaan dingin dari kulkas dan dalam cuaca yang sangat panas, wah segar banget deh. Nah, sekarang cara membuat puding buah. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali, simple banget. Jadi caranya adalah agar-agar dan Nutrijel plainnya kita campur, kemudian kita beri susu cair dan susu cair atau susu kental manis tadi yang sudah dicampur dengan 1500 menjadi 1500 ml. Kemudian kita masak bersama gula pasir ya. Gula pasir kita aduk-aduk sampai mendidih, kemudian kita dinginkan sebentar supaya uap panasnya hilang, lalu kita letakkan ke dalam cup-cup atau cetakan yang kita inginkan. Kemudian kita tunggu sampai puding itu mengeras. Setelah itu baru kita beri potongan buah di atasnya. Buahnya tergantung selera ya, supaya cantik, ditata saja sedemikian rupa dan supaya menarik dilihatnya. Setelah buah-buah tertata, kemudian kita siram dengan sirup. Sirupnya biasanya sih sirup orange supaya dia memberi rasa segar. Sirup orange itu bisa didapatkan dari sirup-sirup yang memang sudah jadi, atau
dari Nutrisari. Rasanya sangat segar moms, berpadu dengan rasa buah-buahan yang manis dan rasa susu dari pudingnya yang sangat lembut. Kemudian kalau kita sendok, di mulut itu terasa segar banget dan lembut banget. Makanya anak-anak banyak yang suka karena memang ada rasa susunya. Demikian mam, semoga bermanfaat resep puding buahnya. Terima kasih. Yang kedua, onde-onde. Onde-onde ini adalah makanan tradisional asli Nusantara loh moms. Bahan-bahannya pun asli, terdapat di tanah air kita. Rasanya juga enak, bentuknya sangat menggemaskan karena dia bulat seperti bola, lembut dan empuk. Isinya juga sangat manis dan mudah lumer di lidah. Seperti puding buah, onde-onde ini juga sangat disukai oleh segala umur. Anak-anak suka maupun orang tua karena rasanya yang wangi dari khas tepung ketannya maupun dari taburan biji wijennya yang dipadukan dengan isian kacang hijaunya yang lembut dan manis. Sekarang kita lihat bahan-bahan untuk membuat onde-ondenya ya. Yang pertama adalah tepung ketan, lalu ada kentang yang dikukus, gula pasir, tepung beras, garam, sedikit garam ya, air hangat dan biji wijen. Itu untuk bahan-bahan kulit onde-ondenya. Kemudian sekarang bahan untuk isian kacang hijaunya itu ada kacang hijau yang dikupas, santan, gula pasir, daun pandan dan garam. Kalau cara membuat onde-onde juga tidak terlalu susah ya mam. Untuk membuat onde-onde, pertama-tama kita membuat isian onde-ondenya dulu. Rendam kacang hijau kupasnya selama kurang lebih 1 atau 2 jam, nanti dia akan mekar. Kemudian setelah itu kita kukus kurang lebih 20-30 menit sampai empuk. Kemudian kita giling atau kita haluskan, bisa dengan manual maupun di blender. Kalau di blender itu kita bisa blender bersama santan ya moms, supaya dia lembut. Setelah itu kita masak. Kacang hijau dan santan itu dicampur dengan gula pasir, daun pandan dan sedikit garam. Kita masak sampai dia mengering, tapi jangan terlalu kering. Yang penting dia sudah bisa buat bulatan-bulatan untuk isian onde-onde. Setelah kita membuat isian onde-onde itu kita sisihkan, baru kita membuat adonan onde-onde. Caranya adalah dengan mencampur semua bahan, tepung ketan, kentang kukus, gula pasir, tepung beras, garam dan air hangat itu sedikit demi sedikit kita aduk. Kita uleni sampai rata, sampai semua adonan tercampur. Kemudian setelah itu kita bentuk bulat-bulat, dipipihkan, lalu diberi isian kacang hijau itu, kemudian dibulatkan kembali. Setelah menjadi bulatan-bulatan, lalu kita gulingkan ke atas biji wijen sampai semua permukaan onde-ondenya tertutup oleh biji wijen. Kemudian setelah itu kita goreng dalam minyak yang jangan terlalu panas. Minyaknya sedang saja panasnya supaya biji wijennya tidak cepat lepas. Setelah itu, sampai warnanya agak kekuningan, kemudian kita angkat, kita tiriskan. Rasanya enak sekali moms. Dia tuh perpaduan antara rasa ketan, tepung ketan yang kenyal, yang lembut, berpadu dengan kacang hijau yang manis dan jangan lupa like and subscribe ya moms, dan nyalakan loncengnya. Makanan berikutnya ada tahu isi nih.
tahu isi ini rasanya sangat enak sekali. Dia bisa dibilang makanan sejuta umat ya, karena siapapun pasti suka. Anak-anak, orang tua, remaja, orang dewasa, semuanya suka tahu isi karena rasanya yang sangat mudah diterima oleh lidah orang Indonesia. Di samping itu, dia juga bahan-bahannya mudah didapatkan di mana-mana. Kita mudah menjumpai yang jualan tahu isi juga di jalanan, di warung-warung. Membuat sendiri juga mudah. Di restoran-restoran juga ada. Di rumah makan juga biasanya ada. Nah, sekarang kalau membuat kalau mau membuat tahu isi itu bahan-bahannya adalah tahu, terus kecambah atau toge, wortel, bawang merah dan bawang putih untuk bumbunya. Kalau suka pedas bisa dicampur dengan cabai rawit, kemudian irisan daun bawang dan minyak goreng. Oh iya, dan jangan lupa terigu untuk pencelupnya ya nanti ketika digoreng. Kemudian sekarang kita akan masuk ke cara membuat tahu isinya ya. Kita membuat isian tahu isinya dulu. Semua bumbu-bumbu itu kita ulek, kita haluskan, kemudian kita tumis, lalu dimasukkan wortel yang sudah kita iris-iris tipis atau bisa juga diparut, kemudian toge dan daun bawang. Kita aduk-aduk semuanya itu sampai matang dan agak layu, lalu kita angkat, dinginkan. Kemudian tahu yang kita sudah siapkan itu kita belah, jangan sampai putus, atau kita korek isinya, kemudian kita sisihkan. Lalu tahu yang sudah bolong atau sudah berlubang itu kita masukkan isian yang sudah tadi kita buat ya. Kita padatkan supaya nanti ketika digoreng tidak berantakan. Kita padatkan, lalu setelah semuanya diisi, kita membuat adonan untuk pencelup tahunya yang terdiri dari terigu yang dicairkan, dicampur garam dan sedikit bawang putih dan lada supaya dia lebih ada rasanya. Kemudian setelah itu, setelah cairnya pas, jangan terlalu cair ya, supaya nanti juga ketika digoreng dia bisa melapisi tahunya. Kemudian kita celupkan tahunya satu persatu, dimasukkan ke dalam minyak panas, lalu kita balik supaya matangnya merata. Kalau warnanya sudah agak kecoklatan, kita angkat deh, kita dinginkan, lalu tahu isi pun siap kita nikmati. Jangan lupa like and subscribe ya moms, dan nyalakan loncengnya. Kemudian ada pastel nih. Wah, lihat deh bentuknya, lucu ya, menggemaskan, gemuk-gemuk, terus ada perintilannya, ada kepangannya di sampingnya, cantik sekali. Bikinnya harus telaten nih pastinya. Yuk sekarang kita lihat bahan-bahan pastel. Kita harus membuat kulitnya dulu ya, kemudian isi, atau bisa juga kita buat isinya dulu. Didinginkan, lalu kita siapkan kulit pastelnya. Bahan-bahannya adalah terigu, minyak goreng, margarin, air es, dan garam. Kalau isinya itu kita tergantung selera ya. Kalau saya suka membuat isi pastel yang terdiri dari sayuran, karena saya lebih suka sayuran. Kalau sayuran itu biasanya saya pakai kentang, wortel, daun bawang, kemudian saya beri bihun yang direbus, telur, potongan telur, kemudian bumbunya itu hanya garam, lada, dan bawang putih. Bumbunya dihaluskan seperti biasa, diulek, kemudian kita tumis, lalu kita masukkan bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan kecuali bihun ya, karena bihun dimasukkannya terakhir. Kentang dan wortel kita tumis
sampai matang, sampai empuk. Kemudian kalau sudah matang, kita masukkan bihun yang sudah direbus, yang sudah agak kita potong-potong supaya nggak terlalu panjang, nanti akan merepotkan waktu mengisi pastelnya. Kemudian setelah bihun dan sayurannya itu teraduk rata, kita sisihkan ya. Kemudian baru kita setelah itu siapkan adonan kulitnya. Adonan kulitnya semua bahan-bahan itu dicampur kecuali air dimasukkan nanti perlahan-lahan. Jadi terigu, minyak goreng, margarin itu kita campur, kita aduk-aduk sampai kalis, sampai adonan itu seperti alot, tidak mudah pecah, tidak mudah patah. Kemudian kita diamkan adonan itu selama kurang lebih 1 jam dan ditutup oleh kain. Kenapa? Karena supaya dia nanti ketika dibentuk-bentuk agak lentur, agak lembut, jadi tidak susah untuk membuat kepangan-kepangan di pinggirnya. Nah, setelah setengah jam, setelah 30 menit, baru kita bagi-bagi adonan itu sesuai dengan selera kita. Biasanya kalau adonannya sekitar 250 atau 300 gram itu bisa jadi sekitar kurang lebih 20 ya, untuk ukuran pastel yang sedang. Nah, setelah kita bagi-bagi, lalu kita bulatkan, kemudian kita pipihkan. Ketebalannya sedang ya, jangan terlalu tebal. Kita pipihkan menjadi lingkaran, lalu kita beri isi yang tadi kita sudah buat, isi sayuran di tengah-tengahnya. Kemudian kita lipat 2 sampai membentuk setengah lingkaran, lalu pinggirannya kita tipiskan, kita rekatkan. Setelah kita rekatkan, baru kita pelintir-pelintir sampai membentuk kepangan-kepangan yang cantik. Memang harus membutuhkan ketelatenan ya membuat pastel ini. Waktunya harus santai, lalu juga harus sabar, karena tidak mudah kalau untuk pertama kali membuatnya, tapi kalau sudah terbiasa juga akan mudah. Nah, setelah terbentuk pastel, baru kita goreng di dalam minyak panas, tapi jangan terlalu panas ya, nanti dia cepat gosong. Api sedang saja. Kemudian kita balik-balik, lalu dia akan menjadi makanan yang sangat enak, sangat renyah, kulitnya renyah, dan ketika digigit juga sangat enak sekali di lidah, di mulut, dan sangat disukai oleh semua orang juga. Di samping itu, ketika dia disajikan juga dia sangat cantik sekali. Lalu makannya pakai cabai rawit atau pakai saus sambal. Demikian ya tentang pastel. Jangan lupa like and subscribe ya moms, dan nyalakan loncengnya. Makanan yang kelima ada combro nih. Udah pada tahu belum ya combro? Dia itu makanan yang berasal dari daerah Jawa Barat. Kenapa namanya combro? Karena artinya oncom di jero. Artinya oncom di dalam ya. Di dalam makanan ini ada isian oncom yang sudah dicampur dengan bumbu-bumbu sehingga rasanya enak sekali. Mungkin tidak semua orang suka, tapi saya sangat suka sekali makanan ini. Bahan-bahannya pun sangat sederhana. Dia terdiri dari singkong yang diparut, kemudian dicampur dengan kelapa setengah muda yang diparut, daun bawang, garam secukupnya. Sederhana kan bahan-bahannya. Kemudian untuk isiannya seperti yang sudah dibilang tadi adalah terdiri dari oncom. Oncom itu sangat mudah ditemukan di mana-mana ya, terutama di pasar tradisional maupun di pasar modern, di abang-abang sayur keliling, di warung-warung. Nah, oncom ini kita hancurkan, diulek atau dicincang kasar,
kemudian dicampur dengan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daun bawang, pokoknya bahan-bahan tumisan deh, supaya nanti rasanya itu gurih, agak pedas sedikit malah lebih enak. Garam dan gula secukupnya. Nah, bahan-bahan bumbunya ini ditumis sampai harum, kemudian dimasukkan oncom yang tadi sudah dihancurkan, lalu kita masak sampai matang dan bumbunya tercampur dengan rata dan meresap ya. Lalu kita sisihkan. Nah, kemudian kita akan membuat adonan singkongnya. Singkong yang sudah diparut tadi sebaiknya kita agak tiriskan untuk membuang airnya, karena airnya itu kalau dipakai, kalau kita tidak tiriskan dahulu nanti akan agak lembek ya adonan combronya, sehingga akan agak susah dibentuk dan rasanya juga agak pahit sedikit gitu loh. Kalau saya biasanya suka diperas oncomnya, maksudnya singkongnya suka diperas dulu supaya airnya dibuang, lalu setelah itu kita campur dengan kelapa muda yang diparut tadi. Kenapa dicampur dengan kelapa muda? Supaya rasanya agak renyah. Bisa juga sih yang ada juga yang membuat tidak dicampur dengan kelapa muda, dia hanya singkong saja, tapi nanti hasilnya biasanya suka agak alot. Nah, saya suka tekstur combro yang kulitnya yang agak renyah-renyah begitu ya, jadi supaya enak gitu. Nah, setelah itu kita aduk, kita campur singkong parut dengan kelapa parutnya itu, lalu kita kasih garam, sedikit potongan daun bawang. Itu bisa di skip ya daun bawangnya, sesuai selera. Kalau saya suka yang enggak terlalu polos, nanti hasilnya ada potongan daun bawangnya. Lalu kita aduk rata. Setelah tercampur rata, lalu kita ambil nggak segenggam sih, pokoknya secukupnya lah, sesuai dengan sebesar apa mau kita buat combronya itu. Lalu kita pipihkan, kita isi dengan adonan oncom tadi, lalu kita bulatkan begitu ya Mam ya. Jadi setelah kita bulatkan sampai habis, lalu kita goreng, celupkan ke dalam minyak yang sudah panas, dibalik-balik supaya matangnya merata, enggak gosong di satu sisi ya, dibalik-balik, lalu diangkat sampai warnanya kecoklatan, kita tiriskan, lalu kita nikmati deh dengan cabai rawit. Wah, rasanya sedap sekali. Jangan lupa like and subscribe ya Moms, dan nyalakan loncengnya. Nah, berikutnya ada makanan manis nih, dadar gulung. Siapa yang suka dadar gulung? Kalau saya sangat suka dadar gulung karena rasanya manis dan ada asinnya sedikit. Dadar gulung ini terbuat dari kulitnya ya. Kulitnya itu terbuat dari tepung terigu, dicampur sedikit tepung tapioka, kemudian dia ada santannya, telur, minyak sayur, dicampur dengan air, sedikit garam dan pasta pandan. Kalau warnanya mau hijau dikasih pasta pandan. Bisa juga ya Moms menggunakan warna yang lain sesuai dengan selera. Sebelum membuat dadar gulung, kita buat untinya. Kita buat untinya dulu ya untuk isian. Untinya terdiri dari kelapa muda yang diparut, kemudian diberi gula merah atau gula aren, air, dan daun pandan. Kita bikin untinya dengan cara dimasak semua bahan-bahan itu, kelapa parut, gula merah, dan air kita campur jadi satu, lalu kita masak sampai airnya menyusut dan agak kering ya, tapi jangan terlalu kering. Untinya itu yang penting nanti dia bisa dimasukkan ke dalam dadar gulungnya. Setelah kita membuat unti kelapanya, kita sisihkan lalu membuat adonan kulit.
Membuat adonan kulit dadar gulung itu seperti kita membuat adonan kulit risol ya, dengan cara semua bahan-bahan dicampur jadi satu. Tepung terigu, santan, telur, dan lain-lain itu kita campur jadi satu, tapi dicampur dengan airnya sedikit demi sedikit supaya dia mudah untuk dilarutkan ya. Terigunya juga supaya mudah dilarutkan, tidak bergerindil. Setelah kita mendapatkan adonan dan keenceran yang pas, lalu kita masak adonan dadar gulungnya itu pada teflon anti lengket, sesendok sayur demi sesendok sayur, lalu kita tipiskan. Sebenarnya bisa tipis sendiri sih kalau sudah dituang begitu ya moms ya. Lalu kita buat adonan kulit sampai selesai, kita dinginkan, lalu kita mulai isi selembar demi selembar adonan dadar gulung itu dengan unti kelapa. Caranya pasti bisa ya semuanya. Jadi adonan untinya itu kita taruh di tengah-tengah adonan dadar gulung, kemudian kita lipat, kita gulung, kemudian kita sisihkan, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, dadar gulung ini cocok sekali untuk makanan yang disuguhkan pada acara-acara keluarga, acara arisan. Untuk cemilan di rumah juga enak ya. Jangan lupa like and subscribe ya moms, dan nyalakan loncengnya. Yang ketujuh ada sosis Solo. Sosis Solo ini juga sangat enak sekali rasanya. Dia bentuknya seperti risol, hanya agak lembut dan agak basah ya. Jadi bahan-bahannya sosis Solo itu ada terdiri dari kulit dan dari isi. Kalau adonan isinya itu ada yang terbuat dari ayam dan dari daging sapi. Saya sering membuat dari ayam ya moms, yaitu dari filet dada ayam yang direbus sampai empuk, kemudian kita suwir-suwir, lalu kita suwir-suwir halus ya, lalu kita masak dengan menggunakan bumbu tumisan yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, lada, serai, salam, dan ketumbar. Bumbunya agak berempah ya kalau saya biasanya, supaya nanti juga rasanya agak gurih gitu. Lalu kemudian dikasih gula merah atau gula pasir, tergantung rasa yang diinginkan sih. Sebenarnya ada yang cenderung agak manis atau agak asin. Kalau saya sering membuatnya agak cenderung manis. Itu untuk isiannya kita masak sampai menyusut, adonan isian ayamnya itu sampai airnya menyusut. Airnya kira-kira aja ya mams, untuk ini aja supaya bumbunya meresap, karena kan tadi ayamnya sudah direbus sampai empuk. Kemudian kita untuk mencampurkan dengan bumbunya diberi sedikit air, kira-kira lah airnya supaya dia bumbunya meresap dengan ayamnya. Kemudian setelah kita memasak isian, lalu kita membuat adonan kulit sosis Solo. Kulit sosis Solo itu hampir sama dengan kulit risol ya moms, cuma dia karena lebih lembut, jadi telurnya lebih banyak dari adonan sosis Solo, dari adonan risol, maaf. Kalau misalnya adonan risol itu telurnya 2 dengan takaran yang sama, sosis Solo bisa 3 atau 4. Jadi dia tekstur kulitnya lebih lembut. Membuatnya sama dengan adonan risol ya mam, semua bahan-bahan kulit yaitu terigu, telur, margarin atau minyak goreng, dan air secukupnya. Kita aduk sampai rata, sampai mendapatkan sampai mendapatkan hasil yang diinginkan, keencerannya. Lalu kita buat dadar pada teflon. Nah, setelah kita membuat kulitnya, lalu kita isikan sesendok makan atau secukupnya sosis Solo, lalu kita gulung-gulung
sampai mendapatkan bentuk seperti risol, lalu kita sisihkan. Kemudian untuk menggorengnya kita perlu adonan pencelup telur yang dikocok seperti kita membuat perkedel ya moms. Telur yang dikocok, lalu sosis solonya dicelupkan ke dalam telur, lalu kita gorengnya juga jangan terlalu garing, yang penting kita sudah mendapatkan serabut-serabut dari telurnya, dan sosis solonya sudah kelihatan warnanya agak kecoklatan. Lalu kita angkat, kita tiriskan, siap dinikmati deh. Dia biasanya dinikmati dengan cocolan saus sambal atau cabai rawit. Wah, enak sekali rasanya mam, gurih-gurih manis gitu. Dia juga mudah didapatkan ya mam. Jajanan sosis Solo ini bisa ada di jajan pasar karena dia merupakan makanan tradisional, ada di warung-warung atau di toko-toko kue. Bisa juga sih untuk dipesan kepada pembuat kue yang khusus ya, karena memang dia tidak sebanyak tahu isi atau cemilan-cemilan kue basah yang lainnya. Demikian ya sekilas tentang sosis Solo. Jangan lupa like and subscribe ya moms, dan nyalakan loncengnya. Berikutnya ada kudapan manis lagi ya moms, yaitu bolu mawar. Bolu mawar ini adalah bolu kukus. Dia seperti bolu kukus yang lainnya juga sih sebenarnya rasanya ya. Hanya saja bentuknya mawar karena zaman sekarang sudah banyak terobosan-terobosan baru ya moms, membuat kue ada cetakan yang lucu-lucu. Terus juga dikreasikan. Nah, salah satunya ini adalah bolu mawar. Dia dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk mawar, jadi bentuknya seperti itu. Cantik ya moms dan menggemaskan. Bahan-bahannya hampir sama sih seperti bolu kukus yang lain, yaitu dia menggunakan terigu, telur, gula pasir, SP, dan santan. Seperti membuat bolu kukus yang lain, pertama-tama gulanya dan telurnya dikocok menggunakan 1 sendok teh SP, dikocok sampai mengembang, lalu dimasukkan terigu dan santan bergantian sampai larut, sampai tercampur rata dan mengembang. Kemudian setelah itu adonannya dibagi beberapa bagian untuk diberi warna. Warnanya sesuai selera ya. Kadang ada yang diberi satu warna, mawar merah saja, atau mawar hijau, atau mawar ungu. Ada juga yang diberi berwarna-warni seperti pelangi. Nah, yang saya sering buat adalah bolu mawar pelangi. Jadi warnanya merah, kuning, hijau. Sebelum dimasukkan ke dalam cetakan mawar, cetakannya ini harus diolesi dengan minyak tipis-tipis ya mams, yang dioleskan oleh kuas khusus untuk kue, dioleskan tipis-tipis, lalu baru dimasukkan adonan bolu secara bergantian warnanya. Setelah itu kemudian dikukus. Sementara kita memasukkan adonan ke dalam cetakan, kita sudah memanaskan dandang ya mam, atau panci untuk mengukus bolunya. Setelah panas baru bolunya dimasukkan. Cetakan-cetakan itu sudah lalu dimasukkan ke dalam panci, kemudian ditutup, dialasi serbet dulu tutup pancinya, supaya air dari tutup pancinya tidak menetes ke atas bolunya. Atau kalau kita menggunakan panci yang kotak, panci kelakat yang bentuknya persegi, itu tidak usah kita lapis serbet karena memang dia akan mengalir ke pinggir-pinggirnya dan tidak akan mengenai bolunya. Demikian. Nah, setelah itu kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Bolu itu akan mengembang dengan baik. Kemudian kita angkat, kita keluarkan dari cetakan, lalu siap deh untuk dihidangkan, untuk dinikmati. Rasanya lembut sekali mam, dan enak sekali. Dia tuh empuk, manis, dan lembut di mulut. Biasanya juga disukai oleh semua orang, oleh anak-anak,
oleh orang tua, orang dewasa. Nah, oh iya Mams, di samping mawar banyak juga cetakan-cetakan yang lain ya Mams ya, seperti cetakan kura-kura, binatang-binatang yang lucu, beruang, dan lain-lain. Mungkin next bisa dicoba dengan berbagai macam cetakan. Kali ini saya hanya membuat bolu mawarnya saja ya. Demikian Mams, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya Moms, dan nyalakan loncengnya. Yang kesembilan, di sini ada kue singkong pelangi. Kue singkong pelangi ini kadang disebut orang juga sebagai kue sentiling ya. Cuma saya lebih suka menyebutnya kue singkong pelangi supaya lebih familiar. Begitu. Kue ini seperti namanya kue singkong terbuat dari singkong. Singkongnya diparut, kemudian airnya diperas supaya rasanya hilang rasa pahit-pahitnya. Kemudian selain singkong ada juga gula pasir, santan, agar-agar plain 1 bungkus, vanili, sedikit garam, dan tentu saja kelapa untuk taburannya, kelapa yang agak muda ya Mams. Bagaimana cara membuatnya? Membuatnya juga tidak terlalu susah ya Moms. Jadi caranya semua bahan-bahan diaduk jadi satu kecuali kelapa parutnya. Singkong yang sudah diparut, yang sudah diperas airnya itu dicampur dengan gula pasir, dengan santan, agar-agar, vanili, dan sedikit garam. Diaduk sampai semuanya tercampur rata sampai larut. Kemudian kalau kita ingin membuat berapa warna, maka kita harus bagi adonan itu menjadi sesuai jumlah warna yang diinginkan. Saya biasanya membuat 3 warna, merah, kuning, hijau. Jadi masing-masing diberi pewarna seperti yang kita inginkan. Lalu kita ambil loyang. Loyang itu kita olesi dengan sedikit minyak sayur, diolesi tipis-tipis dasar loyang dan pinggiran loyangnya. Lalu kita tuang 1 macam adonan ke dalam loyang tersebut, kita ratakan. Kemudian setelah diratakan 1 warna itu, kita kukus. Tentu saja kukusannya atau pancinya sudah kita panaskan terlebih dahulu ya Mom, supaya dia lebih cepat matang. Setelah panci panas dan berasap, lalu kita masukkan adonan pertama. Lapisan pertama itu kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa tutup pancinya, dialasi oleh serbet ya Mom, supaya airnya tidak menetes-netes membasahi adonannya. Lalu setelah 15 menit kita angkat, kita tambahkan lapisan kedua warna yang lain, lalu kita ratakan. Kemudian kita kukus kembali selama 15 menit. Begitu juga dengan adonan yang ketiga. Kita angkat adonan yang kedua itu, kemudian kita tambahkan adonan yang berikutnya, yang terakhir, kita ratakan. Jadi sudah lengkap ya, 3 warna masuk ke dalam loyang. Lalu kita kukus selama kurang lebih 40-50 menit. Ini harus lebih lama ya Moms, karena untuk supaya matang sempurna dari bawah, dari lapisan yang paling bawah sampai lapisan tengah dan yang terakhir. Tentu saja yang terakhir itu akan lebih lama matangnya karena dia jadi dia karena lapisan paling atas, jadi uap dari bawahnya agak lama untuk sampai ke atas. Jadi harus lebih lama memasaknya supaya matang sempurna dan tidak mentah di bagian tengahnya. Setelah itu kita angkat setelah kurang lebih 50 menit. Kalau mau dikukus 1 jam malah lebih bagus lagi, dia akan matang banget gitu ya, nggak cepat basi juga. Lalu kita angkat, dikeluarkan dari loyang. Kita dinginkan sih, jangan terlalu panas, karena kalau masih panas-panas dikeluarkan dari loyang juga dia akan lengket. Sebaiknya kita diamkan mungkin kurang lebih setengah jam sampai 1 jam setelah asapnya hilang. Lalu kita sisir bagian pinggirnya dengan sendok plastik, dengan solet disisir pinggirannya supaya tidak menempel. Lalu kita angkat, lalu kita potong-potong
sesuai dengan selera. Lalu cara menyajikannya tinggal ditaburi oleh kelapa parut yang tentu saja sudah dikukus ya. Kelapa parutnya dikukus, diberi sedikit garam supaya rasanya tidak terlalu hambar. Begitu. Kalau sudah disajikan di dalam piring-piring, dia kelihatan cantik sekali, berwarna-warni, ditaburi oleh warna kelapa parutnya yang putih-putih, dan rasanya juga sangat enak. Jangan lupa like and subscribe ya moms, dan nyalakan loncengnya. Selanjutnya ada lagi nih moms, kue yang tak kalah cantik dan tak kalah enak, yaitu pai buah. Pai buah ini terdiri dari kulit painya dan fla, dan tentu saja dengan topping buah-buahannya. Bahan-bahan kulit painya itu terdiri dari terigu, gula halus, telur, kuning telurnya saja ya, dan margarin, ditambah dengan air sedikit, air matang sedikit. Kemudian flaknya terdiri dari susu cair, gula pasir, kuning telur, tepung maizena, dan margarin. Mari kita lihat cara membuat adonan kulit pai buahnya. Caranya adalah dengan mencampurkan semua bahan-bahan kulit, diaduk sampai rata, diaduk kering dulu ya sebelum dicampurkan air. Kemudian setelah dia bergerindil, terigu, gula halus dan margarinnya, setelah dia bergerindil menjadi butiran-butiran, lalu kita tambahkan air sedikit-sedikit. Airnya air es ya moms, atau air dingin. Lalu kita aduk pakai tangan menjadi adonan yang kalis. Lalu setelah adonan itu kalis, kita ambil cetakan pai. Cetakan painya itu berbentuk bergerigi-gerigi ya, seperti ini apa namanya, dari aluminium begitu. Lalu caranya kita taruh adonan ke atas cetakan pai, lalu kita tekan-tekan mengikuti bentuk bentuk cetakan painya. Kita rapihkan pinggirannya sampai ketebalannya merata. Setelah itu kita lakukan sampai habis untuk kulit adonan itu. Setelah itu dipanggang di oven selama kurang lebih 15-20 menit dengan api sedang. Nanti setelah dia agak warnanya kuning kecoklatan, sudah matang, lalu kita angkat. Sudah jadi deh kulit painya. Kita dinginkan. Kemudian kita membuat fla. Flanya itu dengan cara semua bahan fla dimasak kecuali margarin, susu dan gula pasir dididihkan. Kemudian kuning telur dan tepung maizena yang sudah dicampurkan dengan air juga kita aduk rata, dimasak bareng. Setelah mendidih dan mulai meletup-letup, baru kita masukkan margarin. Yang step terakhirnya dimasukkan margarin supaya nanti dia kelihatan agak mengkilat ya di flaknya. Lalu setelah adonan flak selesai, agak dingin flaknya, kita tuangkan ke atas kulit pai. Dituangkan secukupnya semua kulit pai itu. Lalu setelah dituangkan flak, kita beri topping potongan buah. Buahnya itu bisa berupa buah jeruk mandarin, anggur, buah kiwi yang dipotong-potong, buah stroberi, atau buah peach. Pokoknya itu kalau buah-buahan sesuai dengan selera kita, bagaimana kita menatanya supaya kelihatan cantik gitu moms. Nah, kue ini sangat direkomendasikan ya untuk acara-acara besar, misalnya pernikahan, ulang tahun, hajatan, rapat, dan lain-lain. Kehadiran kue ini yang berwarna-warni itu cukup menggugah selera dan menarik perhatian, apalagi kalau rasanya enak. Biasanya kue ini daya tariknya terletak di kulit painya yang renyah.
dan kriuk gitu ya, berpadu dengan rasa fla yang manis dan lembut dan dipadukan dengan rasa buah-buahan yang segar. Demikian Moms tentang pai buahnya. Jangan lupa like and subscribe ya Moms, dan nyalakan loncengnya. Nah, ini ada satu lagi puding nih Moms yang enak juga loh. Bahan-bahannya hampir sama dengan puding buah sebelumnya. Hanya saja ini berbentuk telur, walaupun bukan telur ya. Bahan-bahan puding telur ceplok ini adalah agar-agar plain, susu, gula pasir, susu cair ya maksudnya, dan dicampur dengan sedikit Nutrijel. Kemudian untuk warna yang kuningnya juga sama, dia terbuat dari bahan agar-agar, Nutrijel yang warna orange, dan secukupnya air, tentu saja gula. Cara membuatnya juga sangat mudah, sama seperti membuat puding pada umumnya. Diaduk semua bahan puding yang susu yang warna putih, diaduk sampai dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, didiamkan, didinginkan sampai uapnya hilang. Lalu kita masukkan ke dalam cup-cup kecil, cup puding ukuran 100 ml. Biasanya kita isi setengah cup saja, semua diisi setengah cup, lalu kita dinginkan, kita biarkan. Setelah puding yang putih dibuat, yang setengah cup itu, sementara itu kita membuat untuk adonan kuning telurnya. Kuning telurnya juga kita masak, agar-agar Nutrijel dan gula pasir itu kita masak ya sampai mendidih. Lalu kita sudah menyiapkan cetakan kue talam. Biasanya cetakan kue talam itu terbuat dari bahan plastik berwarna hijau. Kita isi hampir penuh ya, atau bisa juga 2/3-nya kita isi saja semuanya dengan warna puding yang orange itu. Kita isi. Setelah mengeras, kita diamkan. Setelah mengeras, lalu kita keluarkan dari cetakan yang kue talam itu, kita masukkan dengan posisi terbalik, lalu kita taruh di atas cup puding yang warna putih tadi. Maksudnya kita masukkan ke dalam adonan puding putih yang sudah mengeras tadi ya, jadi posisinya terbalik. Lalu setelah semuanya diisi dengan yang warna kuning, kita masak kembali adonan agar-agar yang warna putih yang sebelumnya sudah ditaruh di cup-cup. Karena masih ada sisa tuh, jadinya dipanaskan kembali, dicairkan kembali, lalu kita tuang kembali ke dalam cup yang sudah terisi kuning telurnya. Diisi sampai disisakan sedikit kuning telurnya supaya kelihatan. Begitu, jadi hasilnya seperti telur ceplok. Demikian Mam. Lalu kita biarkan sampai mengeras, dan jadilah tampilannya seperti telur ceplok. Makanya dibilangnya namanya puding telur ceplok. Begitu sederhana kan Mam membuatnya, cuman memang harus jadi 2-3 kali membuat pudingnya ya Mam. Semoga penampilan puding ceplok ini sangat disukai oleh semua kalangan. Biasanya sih yang suka puding ini anak-anak, karena rasa susunya yang sangat kuat dan penampilannya yang seperti telur ceplok. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya Moms, dan nyalakan loncengnya. Yang ke-12 ada risol mayo. Risol mayo ini adalah risol yang isinya enak sekali. Seperti risol-risol yang lain, cara pembuatannya hampir sama ya. Harus membuat kulit risol dulu. Kulit risolnya terdiri dari terigu, telur, mentega yang dilelehkan, air secukupnya,
dan garam sedikit, lalu susu cair. Susunya dikira-kira saja ya moms, sehingga mendapatkan rasa yang kita inginkan. Tidak pakai susu juga nggak apa-apa ya, tapi pakai susu lebih enak. Kalau isi risol mayo itu terdiri dari telur rebus yang dipotong-potong, smoked beef yang dipotong-potong, keju slice, dan mayones. Makanya disebut risol mayo karena di dalamnya itu ada mayonesnya. Ada juga yang menyebutnya risol smoked beef. Nah, kadang-kadang ada juga yang mengganti smoked beefnya dengan sosis sesuai dengan kesukaan masing-masing. Cara membuatnya, adonan kulit kita aduk, kita campur jadi satu ya, sampai merata, tidak ada yang bergerindil lagi. Lalu kita buat adonan di atas teflon sampai menjadi adonan kulit risol yang tipis. Kemudian kita buat seperti itu semuanya, kita dinginkan, lalu kita mulai isi dengan isiannya. Caranya adalah menata smoked beefnya, mayones, telur rebus yang sudah dipotong-potong, dan kejunya di dalam lembaran telur itu di atasnya. Kemudian kita lipat sampai terbungkus rata, dan lipatnya harus hati-hati ya, jangan sampai robek, karena kalau misalnya robek mayonesnya bisa keluar dan nanti agak repot untuk membereskannya lagi. Kemudian kita sudah lipat rapi, lalu kita celupkan ke dalam adonan tepung terigu yang dicairkan atau telur kocok. Kalau itu sesuai selera ya, kalau saya lebih suka pakai terigu yang diencerkan, yang dicairkan, jadi dia supaya lebih merekat. Setelah dicelupkan ke dalam adonan tepung terigu, lalu kita gulingkan ke atas tepung panir. Tepung panirnya biasanya berwarna kuning, ada juga yang berwarna putih. Cuma saya biasanya menggunakan tepung panir yang warna kuning untuk risol mayo. Setelah tertutup dengan rata risol mayonya itu oleh tepung panir, bisa kita langsung goreng dengan api sedang. Gorengnya hati-hati, jangan sampai kegosongan atau atau pecah. Kalau apinya terlalu panas, minyaknya terlalu panas dan apinya terlalu besar tuh biasanya risolnya bisa pecah, nanti mayonesnya keluar. Tapi kalau digoreng dengan api sedang, insya Allah tidak akan pecah. Jadi harus digoreng dengan api yang sedang. Begitu. Rasanya tidak usah ditanya ya moms, dari isinya saja sudah kita lihat bahan-bahannya sangat enak. Ada keju yang dipadukan dengan rasa smoked beef, yang ada juga rasa telur rebus dan mayonesnya yang manis dan lembut. Jadi ketika digigit itu tepungnya, adonan kulitnya yang kriuk itu dipadukan dengan isinya yang lembut, manis dan gurih. Rasanya sangat enak sekali. Jangan lupa like and subscribe ya moms, dan nyalakan loncengnya. Berikutnya ada kue klapertaart. Kue klapertaart ini berasal dari bahasa Belanda ya moms, artinya kue kelapa. Bahan-bahannya itu terdiri dari susu UHT, gula pasir, terigu, maizena, margarin, kuning telur, kismis, kenari atau almond, dan buah kelapa muda. Untuk toppingnya nanti ada putih telur, gula pasir, dan terigu. Kue ini rasanya sangat lembut sekali dan enak sekali, apalagi kalau disajikan dalam keadaan dingin. Mari kita lihat cara membuatnya ya moms. Pertama,
susu UHT dan gula pasir kita masak sampai gulanya larut dan panas ya. Kemudian terigu dan maizena kita campur aduk sampai merata dan diberi kuning telur, dilarutkan dengan sedikit air. Kalau susunya sudah agak panas, lalu kita masukkan larutan terigu dan maizena serta kuning telur itu ke dalam susu. Kita aduk cepat ya. Nanti kalau sudah meletup-letup dan adonan agak mengental, kita masukkan kismis, kacang kenari, dan daging kelapa mudanya. Lalu kita aduk-aduk, matikan apinya, dan terakhir masukkan margarin. Kemudian kita aduk-aduk lagi, diaduk sampai merata. Kelapa muda, kismis, dan kenarinya diaduk sampai merata. Dia menjadi nanti adonan yang kental ya. Lalu bisa kita masukkan ke dalam cetakan seperti yang kita inginkan. Biasanya dicetak di aluminium foil atau semacam Pyrex ya, yang tahan panas, karena nanti dia akan dipanggang sebentar. Kemudian tadi kan kita pakai kuning telur ya untuk memasak klaper tart itu. Nah, putih telurnya yang kita sisihkan itu nanti kita kocok bersama gula pasir sedikit dan terigu. Kita kocok sampai mengembang, sampai agak kaku. Itu untuk topping dari klaper tart. Setelah putih telurnya diletakkan di atas klaper tart, diratakan. Kemudian di atasnya bisa kita taburi kismis dan kacang kenari atau kacang almond untuk hiasan. Setelah itu kita kasih kayu manis di atasnya. Oh iya, tadi lupa ya, kayu manisnya itu juga kalau ingin terasa lebih kuat rasanya, bisa dimasukkan ke dalam adonan klaper tart juga bersama dengan kismis dan kenari tadi. Cuman sebagian orang ada yang tidak terlalu suka kayu manis, makanya saya tidak sebutkan tadi kayu manisnya. Tapi kalau yang suka rasa kayu manis, biasanya dimasukkan kayu manisnya, diaduk dengan adonan sesuai dengan selera. Jadi nanti penampakannya klaper tart itu ada taburan kayu manisnya sedikit dengan kismis dan kenari di atasnya. Pokoknya dijamin enak deh rasanya. Selamat mencoba. Jangan lupa like and subscribe ya moms, dan nyalakan loncengnya. Berikutnya ada tahu bakso nih moms. Tahu bakso ini berbeda dengan tahu isi yang sebelumnya ya. Kalau tahu isi yang sebelumnya isinya sayuran, kalau yang ini isinya seperti bakso ayam gitu ya. Bahan-bahannya dia dari tahu goreng, kemudian ayam filet, tepung tapioka, bawang putih goreng, bawang merah goreng, telur, daun bawang iris, garam, gula pasir sedikit, lada bubuk, saus tiram, minyak wijen, dan es batu. Caranya cukup mudah ya. Semua bahan-bahan selain tahu itu kita blender, kita aduk jadi satu, menjadi adonan, diberi air diberi air es atau es batunya sedikit-sedikit, atau bisa juga bersama bahan yang tadi di blender semuanya. Kemudian kita jadikan untuk isian tahu. Nah, tahu gorengnya itu kita lubangi tengahnya, kemudian dimasukkan adonan tadi. Setelah dimasukkan adonan bakso ayamnya, kita kukus deh tahunya di panci. Setelah dikukus kurang lebih 30 menit, kira-kira baksonya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan deh. Kita bisa langsung makan tahu bakso itu seperti itu saja ya, hangat-hangat dengan cocolan saus sambal, atau ada juga yang suka digoreng dengan dilapisi tepung dulu. Tapi kalau saya biasanya lebih suka tahunya dikukus saja, dimakan begitu saja sudah enak loh. Apalagi misalnya untuk campuran mie bakso, kalau kita punya bakso kuah dicampur dengan tahu itu enak sekali. Apalagi disantapnya dalam keadaan cuaca yang sedang dingin atau hujan.
Silahkan dicoba ya moms, tahu baksonya dijamin ketagihan deh. Jangan lupa like and subscribe ya moms, dan nyalakan loncengnya.